Mari kita mulai di first order circuit terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita punya soal yang dikasih tahu VT sama IT. Terus kita diminta cari R dan C, time constant tau. Terus kita diminta untuk cari waktu yang diperlukan agar si voltase ini bakal meluruh setengah dari nilai asalnya, nilai awalnya pada saat T sama dengan 0. Jadi kita mulai dari yang A. Yang A ini kan kita diminta cari R dan C. Nah, yang pertama kita cari R dulu. Kita bisa pakai hukum Ohm. Hukum Ohm ini kan V sama dengan IR. Berarti R kan V per I. Atau dalam kasus ini VT per IT. Berarti kalau nanti main-mainin ya nanti E pangkat min 200T sama E pangkat min 200T ini bisa dicoret. 56 bagi 8 ini kan ada miliampere. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 3. Nanti hasilnya itu 56 per 8 kali 10 pangkat minus 3. Atau nanti hasilnya 7 kali 10 pangkat 3 ohm. Oke. Sebelum kita jawab C, kita jawab B dulu sebenarnya. Kenapa? Karena nanti ada kaitannya. Kalau B, kita ambil salah satu persamaan aja. Misalkan yang VT. VT ini persamaannya itu V0 dikali E pangkat minus T per tau. Bisa juga kalau kita pakai IT, itu I0 dikali E pangkat minus T per tau. Oke, kita ambil yang ini aja. E pangkat minus T per taunya ini kan E pangkat minus 200T. Berarti kalau kita samain minus T per tau itu sama dengan minus 200T. Oke, T bisa coret, negatifnya bisa coret. Berarti 1 per taunya ini 200. Berarti si taunya sendiri adalah 1/200 second. Nah, dari tau ini yang merupakan jawaban dari B, kita bisa cari tahu si C. Kalau pada rangkaian RC, si tau ini adalah R ekuivalen dikali C. Nah, R ekuivalennya itu kita udah tahu 7 kali 10 pangkat 3. Lalu taunya itu 1/200, berarti 1/200 sama dengan 7 kali 10 pangkat 3 C. Maka nanti kita dapat C-nya itu sama dengan sekitar 0,714 mikrofarad. Oke. Sekarang yang C. Yang C ini kita diminta untuk cari waktu yang diperlukan agar voltase ini decay setengah dari value asalnya saat T sama dengan 0. Berarti kalau T sama dengan 0, VT ini sama dengan 56 E pangkat minus 200 dikali 0. Berarti nanti ya 56 volt. Setengah dari 56 volt kan 28 volt. Berarti yang dimaksud di soal ini adalah ketika 56 E pangkat minus 200 T ini sama dengan 28. Berapa T-nya? Oke. Berarti E pangkat minus 200 T ini 28 bagi 56 ya jelas setengah. Terus kita bisa pakai ya kita lankan kedua ruas nanti dapat lan setengah itu nanti sama dengan minus 200 T. Oke, lankan dua ruas. Lan setengah itu kan minus 0,693. Oke, berarti nanti T-nya adalah 0,693 per 200. Itu nanti dapat sekitar 3,465 kali 10 pangkat minus 3 second. Oke. Bisa juga kita tulis 3,465 milisecond. Oke, selesai. Kita lanjut ke source free RC circuit. Source free berarti nanti dia bebas dari sumber ketegangan, sumber arus, pokoknya bebas dari sumber apapun itu. Jadi di sini dibilang assume the switch moves instantaneously from A to B at t equals 0, find V for t larger than 0. Berarti saat T belum mencapai 0, ini switchnya masih di A. Berarti kalau digambar itu nanti dia jadi kayak gini. Oke. Nah, pada saat ini kan berarti udah lama banget ya. Di sini dibilang for a long time. Berarti kalau ada kata long time,
kita harus perhatikan kapasitor ini. Kapasitor ini akan mencapai steady state ketika ya rangkaian itu sudah berlaku untuk waktu yang sangat lama. Dan ketika hal itu terjadi, ketika kapasitor mencapai steady state, maka kapasitor ini akan bertindak sebagai sebuah open circuit. Berarti untuk keadaan ini dia bakal bertindak sebagai open circuit. Oke. Plus minus V, masih ada V di situ. Nah, sekarang kita mau cari V0. Oke, V0. Ini kan 2 kilo ohmnya kan nggak kehubung, jadi ya kita bisa abaikan dulu. Berarti V0-nya ya tidak lain tidak bukan si 40 volt ini. V0 minus, karena masih belum mencapai 0, itu 40 volt. Nah, kapasitor ini tegangannya dia nggak akan berubah secara drastis, berarti nanti dia bakal tetap sama dengan V saat 0. Karena pada saat 0 itu kan si switchnya itu kan ketukar ke B. Oke. Itu aja yang kita perlu. Sekarang kalau dia T sama dengan 0, berarti kan dia bakal berubah switchnya. Jadi switchnya itu bakal ke B sekarang. Nih, nah kalau dia ke B berarti ini kan gak ada gunanya nih yang di sebelah kiri. Jadi kita hapus aja. Oke. Nah, tinggal kapasitor sama satu buah resistor. Source free RC circuit. Ini dia. Sekarang kita udah punya V0. Nah, buat nentuin VT ketika T lebih besar dari 0, itu kan kita bisa pakai rumus, ada rumusnya. Itu V0 dikali E pangkat minus T per tau. Yang tadi di nomor sebelumnya itu rumusnya kayak gitu. Nah, si tau ini kan R equivalent dikali C. C-nya ada 10 kali 10 pangkat minus 6 farad. Si resistor equivalent tidak lain tidak bukan cuma 2 kilo ohm ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6. Berarti itu nanti sekitar 1/50 second. Nah, taunya udah dapat, berarti tinggal masukin aja ke rumus ini. Berarti nanti VT sama dengan V0-nya tadi 40, E pangkat minus T per 1/50, berarti 50 T volt. Itu hasilnya. Oh ya, jangan lupa T lebih besar dari 0. Oke. Kita lanjut ke source free RL circuit. Tadi kan kapasitor, sekarang induktor. Nah, induktor kalau mencapai steady state dia bakal jadi closed circuit atau short circuit. Jadi kita lihat saat T ini belum mencapai 0, di sini kan keterangannya ini menyatakan kalau T sama dengan 0, switchnya akan bergerak ke sini, ke kiri, berarti kebuka. Nah, berarti kita lihat keadaan saat T-nya itu masih belum mencapai 0, nanti dia masih kehubung kayak gini. Oke. Nah, tadi kan berarti kan sebelum 0 dia masih kayak gini, berarti udah terjadi untuk waktu yang sangat lama kan. Nah, berarti si induktor ini bakal jadi short circuit. Oke. Nah, tinggal kita cari tahu V0. Nah, V0 ini gimana? Atau bukan V0 sih, kita bisa cari I0 juga. Langsung aja I0. Berarti analisis yang cocok ya kita pakai analisis mesh. Oke. Tentuin arah loop terserah, yang penting konsisten. Misalkan kayak gini. Kalau berubah juga gak apa-apa, yang penting konsisten. Tandanya juga berubah gak masalah. Sekarang kita pakai analisis mesh. Kita lihat di mesh 1 ya, pakai KVL ya, KVL. Nah, berarti arus yang ngalir di situ kan I1, berarti 4 yang ini kita kali dengan I1 tambah, karena dia kena kutub positif duluan, 24 volt. Terus kita tambah dengan 4 I1 yang ini, tapi kan ada I2 juga. Nah, dia arahnya berlawanan dengan I1, berarti nanti kita kurang dengan 4 I2 sama dengan 0. Nah, nanti persamaannya itu jadi kalau disimplifikasi itu nanti jadi 2 I1 kurang I2 sama dengan minus 6. Oke, ini 1. Terus kita lihat di mesh kedua,
4I2, berarti kita lihat dari sini 4I2 kurang 4I1 tambah 8I2 sama dengan 0. Oke. Berarti nanti kalau disederhanain lagi jadi 12I2 sama dengan ini kan pindah ke kanan bisa 4I1. Berarti kita bisa pakai ini buat ganti si I1 mungkin ya. Coba ya, kita pakai I1 aja. Berarti I2 ini bakal jadi sepertiga I1. Oke. Kita masukin ke persamaan 1. Tulis di sini aja. Berarti 2I1 minus sepertiga I1 itu 6, minus 6 sorry. 6, 5 per 3 I1 sama dengan minus 6. Maka I1 itu sama dengan minus 18 per 5 ampere. Atau minus berapa ini? 5, 10, 15 2,6 ya. Sorry, 3,6 ampere. Berarti nanti arahnya kebalik kan. Nah, tinggal kita cari I2 aja. I2 ini kan sepertiganya dari I1, berarti 3,6 bagi 3 kan minus 1,2 ampere. Nah, di sini kan ada I0. I0 ini kan arahnya berlawanan dengan arah I2. Berarti I0 ini adalah minus I2. Berarti 1,2 ampere. Nah, ini keadaan ketika T-nya masih kurang dari 0. Berarti I0 saat 0 min sama dengan 1,2 ampere. Karena sama kayak kapasitor tadi, kalau induktor arusnya ini nggak bakal berubah drastis ketika switch ini nanti ditutup, dibuka, berarti nanti dia tetap akan sama dengan I0 saat 0, karena pada saat itu kan nanti switchnya kebuka. Sekarang kita balikin lagi yang tadi udah kita coret-coret itu. Nah, sekarang switchnya kebuka nih, berarti kita bakal abain apapun yang ada di sebelah kiri. Oke, berarti dia jadi source free lagi nih. Nah, sekarang kita lihat kita mau nentuin times constant. Sama kayak rumus tadi, berarti kita bisa pakai rumus I0T. Oke, I0T sama dengan berarti I0 saat 0 dikali E pangkat minus T per tau. Nah, berarti kita butuh tau. Tau untuk rangkaian RL itu L per R. Di sini L-nya ada 4 Henry. Terus R-nya ya kita pakai R equivalent kan. 4 tambah 8 karena ini seri berarti 12. Berarti sepertiga sekon. Nah, udah dapat, tinggal masukin ke sini. I0-nya tadi 1,2 ampere. Terus E pangkat minus T per sepertiga berarti 3T. Satuannya ya ampere. Selesai deh. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah source free, sekarang ini namanya step response. Apa itu step response? Nanti action yang akan diberikan itu ya dia akan nggak hanya cuman kayak tadi langsung cari gitu, tapi nanti ada dua jenis respon, yaitu respon transient dan respon steady state. Itu nanti kalau jumlahin namanya total respon. Nah, biasanya kalau step response ini akan ada sumber tegangan atau sumber arus yang terlibat. Jadi sebentar ya. Kita mulai dari soal yang 744 ini. Kalau kita baca has been in position A for a long time, berarti nanti bakal ada yang short circuit gitu atau open circuit. Terus T-nya sama dengan 0, pindah ke B, cari IT untuk semua T lebih besar dari 0. Oke. Sekarang kita lihat T kurang dari 0, berarti yang kita abain itu ini ya. Kita abain ini. Oke. Rangkaiannya jadi kayak gini. Nah, kita bisa cari apa yang ada di sini ya. Nah, di sini si rangkaian ini kan udah di posisi A, yang di switch ini kan masih di posisi A, dan itu udah terjadi untuk waktu yang sangat lama. Berarti si kapasitor ini bakal jadi open circuit. Oke.
tadi kan ada arus I di sini. Nah, dia open circuit berarti nggak ada arus yang ngalir di sini. Berarti si I0 ini ya 0. Oke. Sekarang kita cari V. Nah, V-nya tadi itu kan di sini. Oke. Berarti kalau paralel sama ini berarti nanti tetap sama aja di sini kan V. Nah, berarti kita bisa pakai voltage divider. Berarti si V saat 0 itu 3 per ini kan seri 3 tambah 6 9 dikali 60 atau sepertiga kan, nanti dapat 20 volt. Oke. Nah, sekarang kita bakal lihat saat T-nya udah lebih dari 0, berarti posisi switchnya itu pindah. Oke. Posisi switchnya pindah berarti dia bakal ke sini. Berarti kita bakal hapus yang ini. Nggak perlu. Oke. Sekarang udah ada 24 volt, 6 ohm, 3 ohm. Nah, kita bakal lihat R Thevenin-nya terlebih dahulu. Nah, kalau R Thevenin berarti itu kan R equivalent buat nanti cari tahu kan. Nah, berarti kalau cari R Thevenin sumber independen semua lepas, kalau sumber arus jadi open circuit, kalau sumber tegangan jadi short circuit. Abain aja nih 2 farad untuk sementara, hapus ya. 2 farad nggak main peran di sini dulu. Nah, berarti kan ini 6 paralel 3. Berarti RTH 6 paralel 3 berarti 18 per 9, 2 ohm. Oke. Sekarang kita balikin lagi si kapasitor itu. Sorry, salah. Main-main tinta ini bikin pusing. Ya recording di atas nih. Gak sadar. Kita sekarang coba lihat saat T itu mendekati tak hingga. Oke. T mendekati tak hingga berarti si 2 farad ini bakal berubah jadi open circuit lagi kan. Gunanya apa? Kita mau cari veta hingga. Nah, kenapa kita cari veta hingga? Jadi gini, kalau kita cari respon dari rangkaian apapun itu, biasanya yang kita diminta cari itu namanya total respon. Itu terdiri dari 2 komponen, namanya steady state, terus ditambah dengan transient. Nah, untuk kasus V, berarti kan ini Vt sama dengan. Nah, untuk kasus ini steady state itu maksudnya V saat tak hingga, berarti dia bakal stabil gitu. Terus ditambah dengan transiennya atau decay-nya. Nah, ini nanti dalam kurung V0 minus V tak hingga dikali E pangkat minus T per tau. Nanti kalau arus juga sama, IT sama dengan I tak hingga plus I0. Ups, tulisan udah ngawur. I0 minus I tak hingga E pangkat minus T per tau. Oke. Berarti kita butuh veta hingga, makanya T-nya mendekati tak hingga kan. Berarti si 2 farad ini lagi-lagi bakal jadi open circuit. Nah, dia jadi open circuit nih kan. Berarti kita bakal cari veta hingganya itu. Oh iya, lupa, kita balikin ini dulu. Nah, kita cari veta hingganya kayak tadi, voltage divider. Tapi kali ini dia bukan 60 volt, dia 24 volt. Berarti nanti veta hingganya itu 3/9, berarti sepertiga kali 24. Berarti berapa tuh? 8 voltnya. Nah, udah nih, tinggal kita masukin aja ke VT nih kan. Berarti nanti VT sama dengan veta hingganya 8 tambah V0 nya tadi 20 kurang 8 berarti 12 E pangkat minus T per. Nah, tahunya ini berapa? Kita balikin lagi si kapasitor itu tadi lupa. Nah, itu 2 farad kan. Berarti si tau itu nanti R equivalent dikali C. Berarti tinggal kita kali 6 paralel 3 tadi kan 2. Terus kita kali 2 farad
berarti 4 second. Berarti T per 4 volt. Nah, udah dapat nih persamaan VT. Ini kan diminta IT. Oke, IT ini kan yang ngalir di kapasitor ini. Kalau kita ingat-ingat, ada rumus yang menyatakan hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor. Rumusnya itu apa? IC sama dengan C dV per dt. Nah, ini kan turunan turunan ini kan tegangan. Nah, tak lain tak bukan turunan dari ini dong. Berarti IC sama dengan C-nya kan tadi 2. Terus kita kali sama turunannya ini. Ini turunin jadi 0. Kalau turunan eksponensial berarti kan pangkatnya yang turun ke sini kan. Berarti 12 per minus 12 per minus 4. Berarti minus berapa tuh? 3. Oke. 3 min pangkat min T per 4 ampere. Berarti nanti IC-nya adalah minus 6 pangkat minus T per 4 ampere. Oke. IC ini tak lain tak bukan adalah si IT. Sama dengan minus 6 pangkat minus T per 4 ampere. Ini dia saat T lebih dari 0. Oke. Kita lanjut ke step response RL. Tadi kan udah RC, kita balik lagi RL. Di sini kita diminta cari VT untuk T kurang dari 0 dan T lebih dari 0 di sirkuit figur 7121. Oke. Kalau T-nya kurang dari 0 berarti kan ini yang diabain. Oke. Nah, ini diabain. Sekarang kita pakai analisis apa yang cocok ya? Analisis apa ya? Kita pakai mesh coba. Ya, siapa tahu mesh kerja. Misalkan ini mesh 1. Berarti at 1 kita coba mulai dari minus 4i0. Terus tambah 3. Ini kan yang ngalir harusnya sebenarnya i0 kan. Jadi tulis aja i0 tambah 24 sama dengan 0. Oke. Terus kalau kita ubah-ubah ruas, berarti nanti kan 4 minus 3, berarti nanti I0-nya ya 24 ampere. Oke. Sekarang di sebelah, kalau kita lihat sebelah itu kan dia jadi short circuit kan karena ya waktu yang lama. Tadi kan kalau induktor dia jadi short circuit, kalau kapasitor dia jadi open circuit. Nah, kita bakal coba apa ya? Pikir dulu. Oh ya, kalau kita lihat di sini kan kita mau cari tegangan V ini. Nah, kalau kita lihat si tegangan V yang ini dia paralel sama si tegangan 4i0 ini. 4i0 ini kan ya 4 kali 24 ini 96 volt. Berarti karena ini paralel berarti tegangannya kan sama. Berarti si V ini ya. Berarti dia 96 volt. Oke. Mantap kan? Nah, nanti arus yang mengalir melalui kapasitor yang tadi gua hapus ini kan nanti arusnya kan ngalir lagi lewat 2 ohm. Berarti kita bisa cari arus itu tinggal ya tegangan ini kita bagi dengan resistor kan kalau hukum ohm. Berarti V sama dengan IR, berarti I sama dengan V per R. 96 bagi 2 berarti 48 ampere. Oke. Berarti kita udah dapat nih. Ini by the way ini IL. Kenapa? Karena arus yang ini mengalir melalui induktor kan. Berarti ya kita bisa pakai ya apa ya? Pengelompokan lah. Berarti VT ini 96 volt. IL T-nya ini 48 ampere saat T kurang dari 0. Sekarang kita lihat saat T, ini kan T kurang dari 0. Kita lihat saat T lebih dari 0. Berarti kalau T-nya lebih dari 0, kita kembaliin dulu semula. Siapa tahu ada yang nggak ada lagi. Nah, saat T lebih dari 0, berarti kan dia ke sini sekarang. Dia ke sini sekarang. Nah, berarti yang ini kita hapus.
Oke. Ups, gak perlu hapus yang ini. Oke. Nah, dia jadi kayak gini nih. Berarti arus I0 tadi itu hilang dong. Kan tadi ada I0 di sini nih. Ada I0 yang ngalir melalui yang tadi tuh. Yang ini nih, tadi ada I0 di sini kan. I0-nya hilang nih. Berarti I0-nya berubah jadi 0. Nah, karena I0-nya ini berubah jadi 0, maka tegangan di sini juga 0. Oke? Karena tegangan di situ juga 0, berarti ya V itu juga 0. Oke? Nah, berarti kan kayak apa? Gak ada arus yang ngalir di situ kan? Berarti ya kita abain aja ini. Kita fokus ke sini, ke induktor ini. um, ini kan dilepas nanti ya karena dia nggak ada gunanya gitu, kayak nggak ada tegangan buat apa ada, ya udah jadi short circuit. Nah berarti sekarang kita coba fokus ke sini, ke area ini. Sekarang gue gambar ulang dan nanti kan jadi kayak gini, 2 ohm plus minus V 0,5 Henry. Nah dari sini ya kita tinggal cari tau. Tau ini kan L per R, berarti 0,5 per 2, berarti 1/4 second. Oke. Karena tadi arusnya nggak ada juga, berarti IL SATA hingga ini 0. Coba tanda tanya. Nah, 0 lagi. Oke, berarti tinggal kita bikin total respon. Berarti IT sama dengan ITA hingga minus, atau sorry, plus I0 minus ITA hingga, terus kita kali dengan E pangkat minus T per tau. Berarti hasilnya ITA hingga tadi kan 0, berarti nggak ada apa-apa di situ kan. I0-nya tadi tuh kita pakai ini IL. Berarti dia jadi 48 E pangkat taunya tadi kan 1/4, berarti minus 4 T ampere. Oke. Nah, kalau VT-nya ya tadi kan sama aja, VT hingga plus V0 minus VT hingga E pangkat minus T per tau. Oke. Tadi VT hingganya mana tuh? Nggak ada kan? Nanti kan VT hingga 0. Oke. Berarti nanti oh, kita nggak perlu pakai ini sih. Langsung aja. Kenapa cari susah? Kan IT ini kan harus yang ini nih. Berarti kan dia lewat 2 ini, berarti kita pakai VIR aja. Berarti IT dikali 2, berarti 96 E pangkat minus 4 T volt. Nah, gampang kan? Itu dia. Jadi kalau gua tulis ulang lagi, ILT sama dengan 48 E min 4 T ampere, terus VT sama dengan 96 E pangkat minus 4 T volt. Ini untuk T lebih dari 0. Notice dia kayak cuman tambahin faktor E pangkat minus 4 T nya aja kan. Nah itu decaying namanya. Oke. Ini op amp. Ya ini bakal agak ribet juga. Tapi kalau kita lihat op amp, intinya tuh ini. Bentar ya. Intinya itu ini. Apapun arus yang ngalir ke sini itu bakal nol karena dia nggak bisa lewat gitu. Berarti nanti anggapannya ini I1, I2. Oke. I1 sama dengan I2 sama dengan 0. Terus tegangannya juga sama. Tegangan input dan outputnya kan sama gitu. Jadi V0 sama dengan V. Ini V0 kan. Dia masuk di sini nih V0. Ini kan V nih. V sama kan? Oke. Sekarang tujuan kita adalah kita mau cari tahu berapa sebenarnya V0 ini. Oke. Biar kita tahu fungsi V0 T-nya.
Berarti kita bisa pakai nodal analysis buat ini. Kita coba lihat node V. Jadi add V. Oke. Kita pakai nodal analysis, berarti in sama dengan out. Tadi kan yang keluar ini kan 0. Misalkan ini ke bawah, ke ground, terus yang ini misalkan masuk. Oke. Berarti ini kita kasih nama VA aja. Biar R-nya kepake kan. Yang masuk ini VA min V per R. Terus yang keluar ini kan, yang I2 ini kan 0. Berarti tinggal yang ke bawah ini aja. Nah, yang ke bawah ini itu kan IC. Oke. IC tadi kan udah tahu kan rumusnya apa? C dV dt. Oke, main-mainin nih. VA min V RC dV dt. Oke. Tadi kita tahu V ini sama dengan V0, berarti kita ganti lagi nih. V0 RC dV dt. Oke. Oh ya, dV-nya kita bisa ganti jadi dV0 juga. Nah, berarti VA ini V0 tambah RC dV0 dt. Sekarang gimana caranya kita ganti VA ini jadi V0 aja, karena kan semua faktor tegangan ini kan V0. Kita ganti nih VA, berarti kita lihat nodal analysis untuk VA. Misalkan ini ke atas, misalkan ini ke bawah. Jadi add VA in sama dengan out, gak ada yang masuk, berarti nanti innya 0. Kita tulis yang outnya aja. VA min V per R tambah VA min V0 per R ditambah VA min 0 per R itu sama dengan 0. Oke. Tadi kan V sama dengan V0, kita ganti semua jadi V0 aja. Jadi ini jadi V0. Itu aja kan. R-nya sama, berarti tinggal pembilangnya kita mainkan. 1, 2, 3. 3 VA kurang 1, 2, 2 V0 per R sama dengan 0. R-nya kan gak ada nanti karena kali 0. Berarti 3 VA sama dengan 2 V0, atau VA ini 2 per 3 V0. Masukin ke sini. 2 per 3 V0 sama dengan V0 tambah RC dV0 dt. Oke. Kalau kita pindah ruas, berarti nanti minus sepertiga kan. Minus sepertiga V0 sama dengan RC dV0 dt. Oke. Ini ke bawah dikit. Nah, kita tinggal mainin aja kalkulus. Kita bisa pindah-pindah ruas ya. Jadi mungkin sepertiga RC V0 sama dengan dV0 dt. Kita tukar posisi aja. Minus dt per 3 RC sama dengan dV0 per V0. Oke. Integralin aja nih dua ruas. Nanti kita bakal dapat minus T per 3 RC ditambah suatu konstanta, itu bakal sama dengan ln V0. Oke, turunan 1 per V0 kan, integral 1 per V0. Nah, si konstanta ini bakal jadi tegangan maksimum Vm. Oke, si konstanta itu. Kenapa? Nanti kita lihat. Sekarang kita mau ubah supaya by the way ini C-nya ini kita ganti aja jadi apa ya yang gampang ya. A deh. Kita ganti jadi A. Oke. Atau jangan A, kita ganti aja jadi ln A langsung. Oke. Nah, kalau pindah ruas berarti kan ln V0 minus ln A. Kalau ikut sifat kan berarti nanti kan V0 per A. Berarti ln V0 per A sama dengan minus T per 3 RC. Berarti kita tinggal kali pangkat gitu kan. Jadi kalau ke atas V0 per A bakal sama dengan pangkat minus T per 3 RC. Oke. Berarti si V0 ini sama dengan A pangkat minus T per 3 RC. Nah, ini kan V max-nya. Berarti kan ini kan si V itu, V0 itu. Oke. Si V0 itu. V0 tadi kan sama dengan V. Berarti
V0 sama dengan VE pangkat minus T per 3 RC. Nah, tinggal kita lihat di atas nilainya berapa aja. V-nya itu kan 5 volt, terus resistornya itu semua 10 kilo ohm, C-nya 1 milifarad. Berarti V0-nya ini bakal jadi 5 E pangkat minus T per 3 RC. 3 berapa? 1 milifarad sama 10 kilo ohm. 10 pangkat 3 1 10 pangkat minus 6, 10 4 10 min 6, berarti nanti jadi 10 min 2. Oke, berarti 3 pangkat 10 min 2, atau bisa jadi 5 E pangkat minus 100 per 3 T volt. Selesai. Oke, selamat malam. Sebenarnya second order ini gua harusnya rekam duluan sebelum fasor. Ya, nanti fasor di video setelah ini. Tapi karena satu dan lain hal, jadi ya saya baru bisa rekam second order sekarang. Let's go. Jadi kita mulai dengan 820. Di sini ada rangkaian second order. Kenapa second order? Karena dia punya satu induktor dan satu kapasitor. Jadi ada dua komponen yang berbeda, komponen pasif. Nah, di sini diminta untuk nyari IT untuk T lebih dari 0. Dikasih tahu kalau this circuit, this switch right here, switch yang ini udah tertutup dan akan terbuka saat T sama dengan 0. Oke, berarti sekarang kita perhatikan dulu saat T-nya itu 0 min. Nih, draw it nicely. There we go. Kalau ada kata long time tadi di first order, berarti kan kapasitor jadi open circuit, induktor jadi closed circuit. Jadi kalau digambar, my accent goes terribly today. Jadi kalau digambar bakal jadi kayak gini, terus ini open circuit, terus di sini ada ya tegangan lah ya VC. Oke, berarti kalau kita lihat ya cuma ada 30 volt sama 2 volt 2 ohm kan, jadi ya jelas VC 0 ini karena ini paralel sama si 30 volt ini ya udah 30 volt. Terus I0 nya kan ini satu, ini kan open jadi nggak ada arus di bawah, jadi ini ya anggaplah seri aja nih 30 volt sama 2 ohm, jadi ya 30 per 2 hukum ohm kan 15 ampere. Oke, terus kita lanjut saat T nya itu udah lebih dari 0. Nah, kita hapus dulu, kembaliin. Jadi saat T sama dengan 0, switchnya dibuka, berarti yang ini, yang di tengah ini bakal hilang. Jadi hapus. Oke, tengah hilang. Sekarang kita mau lihat dampingnya ini gimana. Cara lihat damping, kita butuh yang namanya frekuensi neper alfa sama frekuensi resonansi omega 0. Jadi di neper alfa itu kan R per 2L. Oke, R-nya 2 ohm, L-nya berapa tuh? Seperdua kan? Berarti 2 per 2 kali seperdua. Habis, sisa 2. Terus omega 0 itu kan 1 per akar LC. Berarti dia 1 per akar seperdua kali seperempat, berarti seperdelapan kan. Ya sekitar akar 8 itu. Oke. Nah, akar 8 ini kan lebih besar dari 2. Oke, berarti omega 0 lebih besar dari alfa, sehingga dikatakan bahwa rangkaian responnya ini underdamped. Oke, underdamped berarti kita bisa hitung damp frequency. Damp frequency itu omega D itu akar dari omega 0 kuadrat kurang alfa kuadrat, basically ini kurang ini, berarti akar 8 kurang 4 itu 2. Oke,
Ada 2, berarti yang eh, kita lihat sekarang ini adalah eh, kita mau lihat arus induktor yang lewat ini. Nah, tulisnya di mana ya? Bingung. Ya udah di bawah aja. Nah, arus induktor ini kalau under damp berarti IT harus dihafal sih. Sama dengan IS ditambah E pangkat minus alfa T. Terus kita kali lagi dengan A1 cos omega D T plus A2 sin omega dt ampere. Oke. Nah, T-nya kan pada saat T-nya lebih dari 0, dia nggak ada sumber kan. Berarti IS ini kan I sumber, berarti dia 0. Oke. Nah, alfanya tadi udah 2, terus ada omega D-nya 2, berarti nanti IT-nya itu jadi langsung aja ya, masukin nanti dapat kayak gini. Pangkat minus 2T dikali A1 cos 2T tambah A2 sin 2T ampere. Oke, simpan persamaan itu dulu. Sekarang kalau saat T sama dengan 0, berarti kan I0 ini bakal sama dengan pangkat 2 kali 0 ya 1. Terus A1 cos 0 berarti kan A1. A2 sin 0 ya 0. Ya udah tinggal A1. Nah, tadi I0 itu kita udah dapat 15 ampere, berarti si A1 ini adalah 15. Oke. Sekarang kita butuh apa ya? Hmm, kita bakal bikin KVL di satu rangkaian ini. Gunanya buat apa? Kita mau nyari tahu uh, diferensiasi dari ini. Gunanya apa? Kita mau cari tahu A2. Oke. Mari kita coba. Jadi di sini kan uh, voltage VL sama dengan L DI dt. Oke. Terus di sini ya ada arus IT berarti RIT. Oke, ITR juga terserah. Terus di sini juga ada VC. Oke. Berarti kalau kita bikin loop ya tinggal tambah-tambah aja jumlah voltase pasti uh, apa sama dengan 0 kan, KVL. Tapi di sini kan voltage-nya kapasitansi, jadi tulisnya tuh gini. L DIT karena arusnya itu fungsi T, terus ditambah RIT tadi, fungsi T, sorry, R kali I T, terus dikurang sama VC karena loopnya ya anggap loopnya ke sini kan, kita ikut arus IT. Di sini kan tadi plus minus ya, apa tulis VC again fungsi T juga sama dengan 0, berarti nanti kita pindahin ini ke kanan, berarti langsung bagi L aja ya, DIT per DT tambah pindahin 2 ke kanan aja langsung ya, butuh persamaan ini sebenarnya, sama dengan langsung aja simpan L dulu, VCT minus RIT. Oke, baru kita bagi semuanya sama L. Oke. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, masukin nih DI 0
per dt sama dengan VC saat 0 per L kurang RI 0 per L. Tadi kan VC saat 0 tadi udah kita tambah dapat di atas ya. Nih 30 volt, I0-nya 15 ampere. Berarti DI 0 dt sama dengan L-nya tadi kan seperdua ya. Berarti tinggal VC kan tadi 30 bagi setengah berarti 60 kurang R-nya tadi itu 2 ohm kalau nggak salah ya, 2 ohm. Terus I0-nya 15 berarti 30 lagi kan, bagi setengah 30 berarti 0. Oke. Nah, kita udah dapat nilai DI0 dt, berarti kita bisa turunin fungsi ini buat dapat I2. Oke. Copy paste aja because kalau bisa ya why not gitu. Oke. Nah, sekarang kalau diturunin ini fungsinya bakal jadi, ini bakal panjang sih. Langsung aja ya, udah gue diferensiasiin sih, jadi gak perlu ini lagi. Intinya nanti hasil turunannya itu jadi pangkat minus 2t, dan inilah panjangnya minus 2a1 sin 2t plus 2a2 cos 2t minus 2a1 cos 2t minus 2a2 sin 2t. Oke, ini turunannya. Pada saat T-nya itu 0 ya, hasil turunan ini kan 0 sama dengan ini kan jadi 1. Oke. Ini jadi 1 kali 2A1 sin 2T 0. 2A2 cos 2T berarti 2A2. Terus 2A1 cos 2T berarti 2A1. 2A2 sin 2T 0. Oke. Berarti 0 sama dengan 2A2 kurang tadi A1-nya 15 kan, berarti ini 30. Berarti A2-nya nanti dapat 30, 15 juga. Oke. Nah, tinggal kita selesaiin persamaan yang ini IT. Tadi kan A1 15, kita udah dapat A2 juga 15. Berarti nanti persamaan IT finalnya itu adalah pangkat minus 2T dikali 15 cos 2T tambah 15 sin 2T. Atau bisa kita faktorin jadi 15 min 2T cos 2T tambah sin 2T. Oke, selesai. 820. Oke, kita lanjut di 847. Jadi di 847 ini kita diminta untuk nyari output voltage ya. Output voltage V0. Terus dikasih tahu kalau switchnya ya ketutup pada saat T sama dengan 0. Berarti switchnya lagi terbuka. Sekarang seperti biasa kita lihat kondisi saat T-nya masih kurang dari 0. Saat T-nya kurang dari 0, ini kenapa dia nggak mau? Ups. Bermasalah lagi. Restart dulu ya. tar. Biasa kalau kerja pakai OneNote di laptop kayak gini nih kita bisa gila. Nah, udah. Oke. Jadi sekarang kita lihat 847 diminta cari V0T, terus dikasih kondisi T sama dengan 0, dia switchnya bakal ketutup. Jadi kita lihat saat T-nya kurang dari 0 ya. Ups. Oke. Berarti kita hapus ini dulu. Nah, terus kita lihat di sini. Berarti kan terjadi dalam waktu yang lama kan, tadi T sebelum 0 itu. Jadi seperti biasa ini bakal jadi close circuit, ini bakal jadi open circuit.
dihapus. Jangan hapus fenol itu. Penting. Oke. Oke. Berarti di sini kan ada arus namanya IL 0 min. Um, Tinggal gimana caranya kita nyari IL 0 min ini. Berarti kita pakai current divider aja ya. Um, ya bisa nih. Oke. Ini kan 3, ini 5, ini 10, berarti ya kita bisa pakai current divider. Berarti nanti IL 0 min adalah si 5 ini dibagi 5 tambah 10, terus kita kali dengan 3 ampere. Nanti dapat 1 ampere. Oke. Terus VC, ya VC, yang ini yang fenol ini kan. Nah, ya nggak ada beda potensial di sini, jadi VC 0 min adalah 0. Oke. Sekarang kita ke T lebih besar dari 0. Kembaliin lagi tadi. Berarti kan sekarang switchnya kan ketutup. Jadi hapus. Nah, berarti sekarang there's not much difference actually. Tetap sama ya. Yang pasti dia nggak akan lewat 10 ohm ini lagi arusnya. Dia bakal ambil jalan pintas. Jadi ini yang dihapus. Oke. Nah, kalau dia kayak gini, berarti kita bakal nyari alpha sama omega 0 kayak biasa, mau lihat dampingnya ini gimana. Jadi tadi alfanya itu kan 1/2 RC. Oke. Jadi nanti R-nya itu 5, terus C-nya itu 10 milifarad. Nanti hasilnya adalah 10. Oke, tinggal masukin aja. Terus omega 0-nya itu 1/akar LC. Tinggal masukin lagi, nanti dapat 10. Nah, ini dua hal ini sama dengan nih. Berarti ini namanya critically damp. Critically damp. Ya, maklumi aja tulisannya kacau. Oke, kalau dia critically damp, maka fungsi IT-nya itu bakal jadi IS seperti biasa, tambah A1 plus A2 T, terus dikali dengan E pangkat minus alfa T. Oke. Nah, tadi IS kan ini ada sumber nih 3 ampere, berarti IS-nya ini 3. Oke. Sekarang kita mau cari tahu A1 A2. Nah, kita bakal pakai I0. Tadi I0 kan ada nih, IL0 nih 1 ampere. Nah, I0 ini kan 1. Terus kita substitusi masuk di sini, dia bakal jadi 3 tambah ini kan 0, berarti 0 ini jadi 1, berarti tinggal A1. Maka A1-nya ini minus 2. Oke. Sekarang kita lihat voltage across inductor yang ini. Oke. Paralel sama ini kan. Berarti voltage keduanya bakal sama. Fenol untuk ya T, waktu T adalah sama dengan fenol di sini. L DI DT. Oke. Terus kita turunin si IT tadi itu. Jadi bakal sama dengan L kali turunannya nih. Bakal panjang lagi nih turunannya. Oke. Nanti turunannya jadi minus alfa A1E min alfa T tambah A2 dikali E pangkat minus alfa T minus alfa TE pangkat minus alfa T. Oke. Terus masukin 1 Henry,
terus alfanya 10. Oke lah. Berarti nanti fenol T-nya bakal jadi minus 10 A1 E min 10 T plus A2 E min 10 T kurang 10 T E pangkat minus 10 T. Oke, ganti-ganti aja. Nah, kita mau cari tahu A2 sekarang. A1 kan udah dapat. Terus tadi kan VC nomin kan 0, terus gak akan berubah drastis kan, berarti nanti sama aja dengan VC 0. Nah, di sini V0 0 ya 0, oke. 0 sama dengan kita ganti T semua jadi 0, berarti jadi minus 10 A1 ditambah A2 dikali ini kan 1. Ini kan 10, berarti berapa ya? Bentar, itu ini 0, sorry. Berarti ini 1 aja. Oke. Tadi kan A1-nya kan minus 2, berarti 0 sama dengan minus 10 kali minus 2 tambah A2. Maka A2-nya nanti minus 20. Oke. Tinggal masukin aja ke persamaan ini. Berarti IT sama dengan nggak perlu sih. Jangan. No. Kita butuh fenol maksudnya. Fenol T bakal sama dengan berapa tadi? A1 kan minus 2, berarti 20 E min 10 T. Terus A2 nanti jadi minus 20 kan, minus 20 kali E pangkat minus 10 T minus 10 T E pangkat minus 10 T. Oke. Berarti nanti hasilnya 20 E min 10 T minus 20 E pangkat min 10 T plus berapa nih, 200 T E pangkat min 10 T. Berarti ini bisa coret. Maka hasil akhirnya adalah 200 T E pangkat minus 10 T volt. Ini fenol T-nya. Tadi yang ditanya fenol kan? Iya, ini hasilnya. Tadi salah substitusi, ini harus bukan voltage. My bad. Oke. Nicely done. Sekarang 858. Di sini switch has been in position 1 nanti for a long time but move to position 2 at t equals 0. Kita diminta cari ya apapun yang diminta dicari di situ. Oke. Kita lihat saat t-nya kurang dari 0. Ini kan dia ke sini, berarti apapun yang ada di kiri hapus. Oke. Nah, terus for a long time berarti dia bakal jadi kapasitor di sini bakal jadi open circuit. Tuh, 2. Nah, berarti di sini nggak ada arus yang ngalir dong. Tadi kan ada IL di situ kan, coba mana tadi? Iya, nggak ada arus yang ngalir di si induktor ini. Berarti IL, IL 0 min 0 ampere. Tuh, tulis 0 aja deh biar gak pusing. Terus IL 0 min karena ya arus nggak akan berubah drastis kalau ada perubahan di switch ini di induktor, jadi dia tetap sama IL 0. Nah, sekarang kita lihat V 0 min. Di sini kan cuma ada 4 volt, ya udah jawabannya 4 volt. Dan sama halnya dengan IL, dia juga nggak akan berubah secara drastis. Oke. Nah, sekarang T-nya lebih besar dari 0, berarti dia pindah posisi. Sekarang switch-nya kan pindah di sini, berarti gue hapus dulu biar gak bikin pusing. Switch-nya kan pindah ke sini, berarti abaiin yang di sebelah kanan. Oke. Nah, abainya di sebelah kanan. Ini tadi ada, sorry, lupa, ada kapasitor di sini.
nggak boleh lupa. Nah, em, kita bakal pakai analisis node deh di sini. Gunanya apa? Kita mau cari dv/dt. Apa guna dv/dt itu? Nanti later on bakal dipakai. Oke. Sekarang kita kasih arus deh, semuanya keluar aja. Sini, sini, sini. Anggap semua ke ground nih. Berarti kalau lihat dari rangkaian itu IL 0 plus karena udah T lebih dari 0 kan. Terus tambah IR 0 plus. Ini L ini arusnya dari sini, IR harus dari sini, nanti IC juga harus dari sini. IC 0 plus sama dengan 0. Nah, kita ganti satu-satu. IL 0 plus, tadi kan udah ada tuh IL 0 nih, 0. Tambah ini V0. V0 ya, lupa. Nah, sama aja kan. Ini sama ini sebenarnya tegangnya sama aja. Jadi V0 plus per ini V, sorry. 0,5 ohm nodal analisis kan, terus ini ke bawah tambah C dV 0 plus per dt sama dengan 0. Nanti C nya ini hilang jadi satu aja, jadi gua hapus aja. Terus V0 nya tulis aja deh. I0 nya kan tadi 0, V0 plus nya tadi 4 per 0,5, terus C nya 1, dV 0 plus per dt sama dengan 0. Maka dV 0 plus per dt nanti hasilnya adalah minus 8 volt per second. Oke, kita udah dapat yang ini, kita udah dapat yang ini. Ini V0 plus. Udah error, udah jam 2. Sekarang kita mau cari VT untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Berarti kita harus cari tahu dulu dia ini dampingnya gimana. Seperti biasa, alfa seper 2 RC. Terus nanti hasilnya itu masukin aja R-nya ini, C-nya ini, nanti dapat 1. Terus omega 0 ya 1 per akar LC. Nanti dapat 2. Nah, omega 0-nya lebih besar dari alfa, maka ini namanya underdamped. Lihat rumus, berarti yang pertama cari omega D, akar dari omega 0 kuadrat kurang alfa kuadrat. Nanti dapat akar berapa tuh? 4 kurang 1 ya. Dengan 3. Akar 3, sorry. Nah, terus rumus VT-nya kan E pangkat minus alfa T dikali A1 cos omega dt plus A2 sin omega dt. Oke. Tadi omega d udah dapat, alfa juga ada, berarti nanti kalau disubstitusi alfa sama omega d nanti hasilnya jadi E pangkat minus T A1 cos akar 3T plus A2 sin akar 3T. Ini VT. Nah, kita cari V0. V0 tadi kan 4 nih. V0 4. Berarti nanti 4 terus T-nya itu ganti semua jadi 0. Jadi ini 0 jadi 1, A1 ini 0 jadi 0. Oke. Berarti A1-nya 4 nih. Sekarang kita bakal pakai ini buat cari P2. Berarti A2, sorry. Berarti kita bakal turunin persamaan VT ini. Nanti turunannya ya agak panjang ya. Gue tulis aja turunannya dvt per dt nanti itu jadi minus E pangkat minus T terus dikali A1 cos akar 3 T plus A2 sin akar 3 T. Nih
terus ditambah dengan E pangkat minus T, terus dikali lagi minus akar 3A1 sin akar 3T, terus ditambah akar 3A2 cos akar 3T. Oke, itu turunannya panjang banget. Nah, tinggal kita masukin 0. Kalau 0, T sama dengan 0, berarti kan jadi minus 8. Nah, tinggal masukin 0 semuanya nih. Nanti kalian bakal dapat akar 3A2 kurang 4 dikali 1 kurang akar 3 dikali 4 tambah A2 dikali 0. Oke, berarti nanti ini hilang, sehingga minus 4 sama dengan, ini kan pindah ruas, akar 3 A2, sehingga nanti A2 kira-kira dapat minus 2,309. Maka kita masukin A1 sama A2 ini ke persamaan ini. Nah, nanti akhirnya adalah VT, udah substitusi masuk kan, sama dengan E min T dikali 4 cos akar 3 T minus 4 sin akar 3 T volt. Selesai. Segampang itu, saudara-saudara. Error. Bukan ini, minus 2, minus 2,309 sin akar 3 T volt. Nah, ini baru bener. Error terus. Kenapa sih error mulu? Ngantuk. Tidur kali ya. Oke, kita lanjut di fasor. Jadi karena ini cuma ada 2 nomor sebenarnya, gue bakal coba bawa dulu fasor itu apa. Jadi kalau kalian lihat di kanan ini ada catatan. Fasor itu bentuknya yang ini, ya, yang ini. Kemudian ini rectangular, bentuk persegi, bilangan kompleks biasa, sama ini bentuk eksponensial atau yang biasa kita panggil bentuk polar, gitu. Nah, jadi sebuah bilangan kompleks itu yang bentuknya biasanya kita lihat bentuk rektanguler kayak gini, kita bisa ubah jadi bentuk fasor. Nah, nanti pengubahannya gimana kalau misalnya kita punya bilangan kompleks C, A plus JB. J ini menggantikan fungsinya I itu kan biasanya akar min 1. Tapi karena nanti dia konflik sama yang namanya arus, jadi dipakai J. Udah gitu posisinya di depan angka yang kompleks, bagian yang kompleks. Biasanya kan kayak kita tulisnya 30i, 60i, tapi buat kasus ini kita tulisnya kayak J30, J60. Ini buat nggak bikin bingung aja gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya kita dikasih bilangan kompleks A plus JB, mengubah ke magnitud sudut V, itu nanti magnitudnya itu ini akar A kuadrat plus B kuadrat, jadi akar dari bagian real sama bagian imajinernya. Kemudian si V-nya itu ya arcus tangen dari B per A gitu. Nah, kalau misalnya dari fasor kita mau ubah balik ke rectangular, kita bisa pakai ini. A itu magnitud dikali cos V, si B itu magnitud dikali sin V. Oke. Terus untuk operasinya, kalau misalnya penjumlahan pengurangan itu preferable buat pakai rectangular form. Jadi kalau kompleks 1 plus minus kompleks 2 nanti bentuknya kayak gini. Bagian real plus minus bagian real, bagian imajiner plus minus bagian imajiner. Terus kalau perkalian pembagian lebih prefer pakai fasor. Jadi kalau misalnya C1 C2 dikali itu nanti C1 itu kan ini kayak M1 sudut V1. Terus C2 itu M2 sudut V2. Nah, nanti perkaliannya itu M1 M2 jadi magnitudenya dikali, lalu sudutnya itu dijumlah. Oke. Sementara kalau pembagian sebaliknya, magnitudenya dibagi, si VV-nya ini dikurang. Oke.
Oke. Terus untuk inversi, kalau misalnya sudut di sini 0, kalau kita pakai apa ya, kayak satu V gitu, nanti magnitudenya berubah jadi minus. Kemudian untuk konjugasi kompleks, jadi kalau misalnya ada bilangan kompleks C sama A plus JB, kan konjugatnya itu kan A minus JB. Jadi nanti konjugat kalau dalam bentuk fasor itu kayak gini, C asterisk itu M sudut minus V A minus JB. Oke. Sekarang kita coba kerjain soal-soal yang ada ini dulu. By the way, ini kurang kurang ini ya, kurang per. Nah, entah kenapa ada error. Oke. Yang A dulu ya. Jadi ini kan pembagian. Jadi preferable kita ganti ke bentuk fasor dulu yang penyebutnya ini. Jadi 7,5 kurang J10 kalau kita ubah dalam bentuk fasor, kita butuh magnitud tambah V. Jadi kalau magnitudnya itu akar dari 7,5 kuadrat tambah 10 kuadrat, langsung plus aja karena ya apa dikuadratin juga hasilnya pasti positif. Jadi 7,5 kuadrat plus 10 kuadrat itu hasilnya 12,5. Oke. Sementara V-nya itu arcus tangen dari minus 10 per 7,5. Jangan lupa minus. Oke. Sama dengan tinggal di kalkulator aja, minus 10 bagi 7,5. Tuh nanti dapat minus 53,13 derajat. Oke. Berarti nanti bentuk fasornya ini sama dengan 12,5 sudut minus 53,13 derajat. Oke. Sekarang 60 sudut 45 derajat kita bagi sama ini langsung. Nanti hasilnya 60 bagi 12,5 itu kan 4,8. Terus sudutnya itu 45 kurang minus 53,13. 45 berarti plus ya. 53,13. Berarti 98,13 derajat. Oke. Sekarang kan kita mau jumlahin. Nah, kita konversi balik lagi ke bentuk rektangular. Berarti nanti bentuknya jadi A plus JB sama dengan magnitudenya 4,8 cos 98,13 derajat tambah J kali 4,8 sinus 98,13 derajat. Oke. Nanti hasilnya itu ya 4,8 kosinus 98,13. Itu hasilnya minus 0,68 lah. 0,68 plus sinus 4,8 sinus. Oke. Itu nanti 4,75. Jadi J 4,75. Ini bentuknya tambah deh dengan sama J2. Berarti nanti jadi J berapa ya? 6,75 ya. 6,75 ya gitulah. Nah, dimintakan express your results in rectangular form, berarti ini jawabannya. Oke. Terus kita lihat yang B. Nah, yang B ini kan ada dua pecahan ya. Jadi seperti biasa preferable kita pakai fasor buat perkalian pembagian. Jadi pertama gue kali dulu yang penyebut ini biar jadi satu bilangan kompleks saja. Nanti kali ruas gitu kan. Jadi nanti penyebutnya itu jadi 24 plus 12 plus J12, sorry. Minus 32J. Ah, jangan deh, nggak konsisten. J32. Oke, minus. Nah, J kali J kan min 1, jadi minusnya juga hilang. Sisa plus 8 kali 2, 16. Berarti nanti itu 40 minus J berapa nih? 30, 20. Oke. Nah, berarti udah dapat 40 minus J20 ya kita ubah ke fasor. Nah, ubah ke fasor berarti nanti M-nya itu ya akar 40 kuadrat tambah 20 kuadrat
Itu kan 20 akar 5, langsung aja 44,72. Terus sudutnya itu arkus tangan berapa ya? Minus setengah langsung ya. Minus 26,57 lah. Oke. Nah, lalu ya terus kita bagi pembilangnya kita masukin 32 sudut min 20 derajat. Berarti nanti itu hasilnya 32 bagi 44,72 itu 0, berapa ini? 0,716 lah. 0,716 sudut 6,57 derajat. Oke. Yang pertama udah, yang kedua ya kita bisa ubah ke bentuk fasor. Yang minus 10 plus J24. Minus 10 plus J24 bentuk fasornya itu nanti jadi berapa ya? Akar 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. 26. 26 sudut arkus tangan 24 bagi minus 10. Minus 67,38 derajat. Oke. Terus kita bagi sama 20. 20 bagi itu ya. Sorry. 20 bagi itu. Oh. Terus ya 20 per 26 sudut minus 67,38. Nah, ini kan 20 ini kan ya sama aja 20 sudut 0 derajat. Kalau sudutnya 0 ya berarti angkanya cuma 20 aja gitu. Kenapa? Karena kalau lu ubah ke bentuk rektangular ya nanti kosinusnya kan 1, sinnya 0, berarti nggak ada bagian imajiner kan, jadi ya sudutnya 0 derajat. Berarti tinggal 20 bagi 26, itu kan sekitar 0,77 lah. 0,77 sudut ini naik jadi 67,38 derajat. Oke, ini satu, ini satu, oke. Lalu kan mau dijumlah, berarti kita balikin ke bentuk rectangular. Berarti tinggal ini ya a plus JB. Nanti kalau dikalkulasi itu ntar ya, bikin dulu pelan-pelan. 0,711 plus J, kalau disinusin jadi 0,082. Oke, ini 0,77 kosinus berapa itu? 67,38. 0,296. Terus sinusnya itu bagian imajinernya itu jadi 0,71. Udah deh, tinggal dijumlah. Jumlah, ini kan udah bentuk rektangular, jadi kalau dijumlah ya sama aja. Nah, tinggal 0,711 bagian realnya 0,296 itu dapat 1,007 plus J 0,082 plus 0,71 0,792. Ini hasilnya. Oke. Nah, yang C ini kan ada perkalian. Yang ini kan ada perkalian nih. Gue tulis soalnya di bawah aja nih. C itu 20 plus 16 sudut 5 minus 50 derajat. Terus dikali 5 plus J 12. Oke. Ini kan triple Pythagoras, berarti nanti hasilnya 13 kan. Oke, berarti ini 20 plus 16 sudut min 50 derajat. Terus ini nanti 25 tambah 144. Iya, 13. 13 sudut tinggal arkus tangan 12 bagi 5. Arkus tangan
12 bagi 5 itu 67,38 derajat. Oke. Habis itu ini perkalian jadi 20 plus ini 16 kali 13 208 sudut ini kan dijumlah berarti nanti dapat 17,38 derajat. Oke. Nah, ubah ke bentuk persegi jadi 208 kosinus 17,38 itu 198,5 plus sinusnya bagian imajiner J 62,13 lah. Berarti nanti hasilnya adalah 218,5 plus J 62,13. Ini hasilnya. Oke, yang 9,98 kelar. Sekarang yang ini. Oke, sekarang kita lihat 931. Jadi ada rangkaian RLC yang seri. R-nya 80, L-nya min 240 mH, C-nya 5 mF, input voltage-nya sekian. Oke, kita catat. R-nya, R-nya itu 80 ohm, L-nya itu 240 kali 10 pangkat minus 3, C-nya itu 5 milifarad. Oke, input voltage VT 10 cos 2T. Nah, dari sini kita dapat omega. Gunanya omega ini apa? Kan di sini ditanya kita harus cari arus. Berarti untuk rangkaian RLC seri rumusnya itu kayak gini hukum ohmnya. V sama dengan IZ. Z itu impedansi. Berarti nanti I sama dengan V per Z. Nah, Z ini dapat dari mana? Z ini kalau untuk rangkaian RLC seri itu didapat dari akar R kuadrat tambah XL min XC dikuadratkan. Nah, XL ini apa? XC ini apa? XL itu namanya reaktansi induktif. Rumusnya itu omega L. Satuannya nanti ohm, sama juga dengan XC. Satuannya ohm itu reaktansi kapasitif. Rumusnya 1 per omega C. Nah, omega L berarti nanti dapat 480 kali 10 minus 3. Atau berapa tuh? 2, 1, 0,48 ohm. Terus yang ini 1 per omega C berarti kan 2 kali 5 10 10 kali 10 pangkat minus 3 10 pangkat minus 2 diperin berarti dapat 100 ohm. Nah, berarti si Z ini adalah akar dari R kuadrat kan 80 kuadrat tambah 0,48 minus 100. Berapa itu? Minus 99,52. Oke. Nanti hasil impedansinya itu dapat 127,688 ohm. Nah, sekarang di sini kan VT-nya ini kan fungsi kosinus, berarti kita perlu ubah ke bentuk fasor biar memudahkan. Jadi 10 cos 2T ini kan V-nya kan 0. Ini kan harusnya M cos omega T plus V. Oke. V-nya kan 0, berarti 10 gitu. Sudut 0 derajat. Nah, di sini kan udah ada magnitude impedansinya. Kita butuh sudutnya. Sudutnya itu dari mana? Berarti V-nya di sini itu arcus tangan minus 99,52 per 80. Berapa itu? Arcus tangan 99,52 bagi 80. Sekitar minus 51,2 derajat. Berarti ini dia besarnya itu 127,688 sudut minus 51,2 derajat ohm. Berarti di sini tinggal kita bagi V sama dengan IZ, I sama dengan V per Z sama dengan 10 derajat 10 sudut 0 derajat sama 127,688 sudut minus 51,2 derajat. Ini naik jadi positif 10 bagi 127 sekian 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 itu dapat 78,3 kali 10 pangkat minus 3 sudut 51,2 derajat ampere atau bisa juga 78,3 sudut 51,2 derajat miliampere. Kita bisa jawab kayak gini, kita juga bisa ubah balik lagi ke bentuk kosinusnya.
gampang aja, ini kan M, ini kan V, berarti nanti jadi 78,3 kosinus tadi omeganya 2 T plus 51,2 derajat mili ampere. Selesai. Oke, kita lanjutkan di sinusoidal steady state analysis. Yang pertama, ini soalnya untuk sumber tegangan, sumber arus itu udah eh, AC, alternating current. Jadi bukan direct current seperti biasanya. Nah, sekarang analisisnya itu gimana? Jadi yang pertama ini kan nodal analysis, diminta cari V di sirkuit ini. Oke. Nodal berarti V-nya di sini. Seperti biasa, ini kan satu node. Nah, satu node ya udah kita pakai KCL seperti biasanya. Jadi ada arus ke sini kan ada ini. Terus misalkan ada arus ke sini, kasih semuanya keluar aja kali ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ya, semuanya keluar aja. Terserah. Berarti KCL di V in sama dengan out. Berarti kan ya gak ada yang masuk, semuanya keluar. Berarti nanti out doang yang kita perhatikan. Oke, kita lihat yang ini. Di sini kan total berapa ya? Total um, resistansinya atau impedansinya kan 40 plus C20 nih. Lalu tegangannya itu dari V sampai 120 sudut minus 15 derajat volt. Berarti tulisnya 120 sudut minus 15 derajat lalu dibagi dengan 40 plus J20. Oke. Terus ada arus ke sini ke bawah 6 sudut 30 derajat. Terus ada arus melalui kapasitor. Ini kan impedasinya ya min J30, berarti V doang per kan V kurang 0 kan ke ground per minus J30. Terus tambah arus ke sini ke bawah ini lewat resistor 50 ohm. V per 50. Semuanya kan sama dengan 0. Oke. Sekarang ada banyak hal yang harus dibuat di sini ya. Simplifikasinya kayak gimana? Um, um, oh iya lupa, ini V minus. Baru perhatikan, sorry. Nah, simplifikasinya kayak gimana? Ya, simplifikasi seperti biasa aja. Jadi, misalnya V per 40 plus J20 kurang 120 sudut 15 derajat minus 15 derajat 40 J plus 20 tambah 6 sudut 30 derajat tambah V per minus J 30 derajat sorry J30 tambah V per 50 sama dengan 0. Ini kan ada V berarti bisa faktorin V 1 per 40 plus J 20 dikurang 1 per 30 J30 terus tambah 1 per 50 sisanya ini kan minus ini plus, kita bisa pindah ke ruas kanan 120 sudut minus 15 derajat per 40 J 40 plus J20 balik lagi 40 plus J20 40 plus J20 terus dikurang 6 sudut 30 derajat. Ya, nanti simplifikasi lah. Panjang cerita ini. Tapi yang penting tadi kan udah dipelajari di Fasor ya, cara simplifikasi gimana, terus aplikasinya itu gampangnya gimana. Nanti hasil akhirnya itu bukan hasil akhir sih, tapi nanti kalau dihilangin segala penyebut-penyebut pembilang penyebut ini dia bakal jadi kayak gini 0,02 kurang J 0,01 tambah J 0,3 sorry 0,333 sekian 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 tambah 0,22 oke sama dengan 2,0076
minus J 1,7803 minus 5,1962 minus J3. Oke. Simplifikasi lagi, jadi nanti V 0,04 plus C 0,0233 sama dengan minus 3,1886 minus C 4,7803. Oke. Nanti V-nya ya ini nanti pindah ruas jadi penyebut terus dibagi. Jadi kalau bagi ya bagusnya ubah ke fasor. Nanti setelah diubah ke fasor, lakuin operasinya, nanti hasil akhirnya itu 124,13 sudut minus 153,93 derajat volt. Ini hasilnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke mesh analysis. Masih panjang cerita, tapi intinya kayak tadi, kuasai aja operasi-operasi untuk bilangan kompleks dan ya tahulah analisis mesh basicnya itu kayak gimana. Oke. Sekarang kita coba ubah dari awal, bentuk apa ya, bentuk sinusoidal ini jadi bentuk fasor. Jadi kalau ini 10 cos 10 pangkat 3 T volt, kita bisa ubah jadi 10 sudut 0 derajat volt. Terus yang V2 20 sinus 10 pangkat 3 volt, ya berarti 20 sudut 0 derajat volt. Oke. Sorry, ini sinus. Sinus tuh gini, kalau cos X itu kan sama dengan sinus 90 kurang X, berarti di sini kita bisa ganti jadi cos kan. Berarti nanti jadi 20 sudut minus 90 derajat volt. Dia apa beda apa ya namanya? Periodenya 90 derajat gitu. Oke. Nah, sisanya ini kita harus cari impedansinya masing-masing. Impedansi masing-masing beda dengan impedansi pada RLC. Impedansi pada induktor, kapasitor itu, kalau yang induktor ZL itu rumusnya J omega L. Kayak reaktansi kan. Nah, impedansi itu bentuk kompleksnya. Jadi tadi kan 0,4 terus omeganya 10 pangkat 3 kan dari sini omega. Berarti nanti hasilnya itu J 400 ohm. Terus ZC ya 1 per J omega C. Nanti kali lagi nanti hasilnya itu minus J 1000 ohm. Oke. Sekarang kita hapus ini jadi minus J 1000. Ini jadi J 400 ya. Nah, setelah itu ya kita bikin loop. Ini ya, taruh di bawah aja, loop 1, loop 2. Oke. Kalau di loop 1 itu nanti dapatnya minus 10 ya ke sini, lalu 2 kilo ohm, lalu lewat J400 tapi nanti tabrakan sama I2. Berarti nanti tambah 2000 I1 tambah ini J400 dikali I1 minus I2. Oke, sama dengan 0. Nanti dapat berapa nih? 2000 plus J400 I1 minus J400 I2 sama dengan 10. Oke. Terus kalau di loop 2 itu nanti berapa ya? J400 ya. J400 kali ini I2 yang positif kurang J1000 I2. Oke. Terus ada tegangan di sini jadi 20 sudut minus 90 sama dengan 0.
Em, Sekarang simplifikasi lah ya. Berarti nanti dapat J400I1 tambah J600I2. Ini biar tulisannya bagus aja. J400I1 tambah J600I2. Ini pindah ke kanan jadi berapa ya? Minus 20, tetap ya 20 sudut minus 90 derajat. Nanti simplifikasinya kayak gitu. Tinggal solve aja I1 sama I2-nya berapa. Um, Nanti kalau udah di solve, kalau biasanya kompleks gini nih paling enak pakai matriks. Ya tau lah kan apa metode Kramer. Jadi nanti hasil akhirnya itu karena nanti kepanjangan ya. Tinggal diselesain persamaan ini. Nanti dapat I1 itu 2,5 minus J 7,5 miliampere. Terus I2-nya itu nanti dapat minus 35 plus J 5 miliampere. Oke. Sekarang di sini diminta cari I0. I0 berarti yang searah sama I0 kan I1. Berarti I0 nanti ini sama dengan I1 minus I2. Oke. Terus ya masukin aja yang udah didapat. Nanti dapat 37,5 minus J 12,5 miliampere. Atau nanti kalau diubah ke fasor itu nanti jadi 39,53 sudut minus 18,43 derajat miliampere. Nanti kalau diubah lagi ke bentuk sinusoidalnya yang tadi berarti nanti dapat 39,53 cos omeganya tadi 10 pangkat 3 berarti kosinus 10 pangkat 3 T minus V-nya ini. Plus V-nya ini. Berarti minus 18,43 derajat miliampere. Selesai. Nah, lanjut di 1043 ini kita pakai superposisi. Oke. Prinsipnya sama aja. Superposisi berarti di sini mintanya apa ya? Kita cari IX ya. Oke. Pertama ubah dulu jadi bentuk fasor. Jadi yang sumber arus ini jadi 5 sudut 10 derajat ampere. Yang ini jadi 10 sudut minus 60 derajat volt. Terus yang 4 Henry sama 1/8 Farad kita ubah jadi impedansinya. Tadi kan kalau ZL itu J omega L, kalau ZC itu 1/J omega C. Oke. Nanti masing-masing dapat bentar ya. Nanti masing-masing ini bakal dapat J8 ohm. Terus ini nanti bakal dapat minus J4 ohm. Oke. Bentar ya. Pusing. Apakah tadi di soal sebelumnya ada kesalahan? Harus dicek dulu. Jangan sampai salah. Oh ya, ada salah. Ini harusnya minus. Berarti nanti di atas ini jadi minus. Yes. Baru lihat. Sorry. Oke. Klarifikasi aja. Ini ZC-nya perhatikan minus 1/J omega C. Berarti di sini juga minus 1/J omega C. Makanya tadi bingung kenapa ada minus ya. Oke. Lalu udah dapat itu, berarti kita ganti value-nya kayak tadi. Ini jadi minus J4. Ini jadi J8. Terus kita bakal pakai apa ya?
Oke, kita bakal pakai analisis superposisi. Berarti untuk analisis superposisi kita bakal uji dari masing-masing sumber. Nah, kalau uji dari masing-masing sumber berarti setiap pengujian salah satu sumber itu bakal dilepas. Jadi pertama kita bakal uji dari si voltage-nya ini dulu. Berarti si 5 cos sekian-sekian ini kalau dilepas dia jadi open circuit. Berarti ya kita abain rangkaian yang ini. Oke, kita uji satu-satu. Nah, kita bisa pakai loop aja. eh Kita ikut arah IX ini jadi loopnya kayak gini. Jadi misalnya kita untuk arus yang berdasarkan ini sumber tegangan kita denotin jadi IX1 deh, IX1. Karena sumber tegangan. Berarti kalau kita pakai Kirchhoff KVL nanti dia jadi kayak gini. Minus 10 sudut minus 60 derajat arahnya ke sini kan, ke sini gitu. Ke berlawanan jarum jam. Terus ditambah dalam kurung 3 minus J4 plus J8 IX1 sama dengan 0. Nanti dapat IX1-nya operasi aljabar nanti jadi 2 sudut minus 113,13 derajat ampere. Oke. Yang itu kelar, sekarang kita coba analisis dari satunya. Berarti kalau ini dilepas dia bakal jadi short circuit. Oke. Berarti misalkan ini IX2 berarti kita pakai apa ya? Current division aja ya. Iya, current divider maksudnya. Jadi kita bisa pakai arus yang ada di sini karena dia paralel juga kan, berarti si X ini kan paralel sama si ini. Jadi kita bisa pakai current divider, berarti IX2-nya nanti sama dengan si 5 sudut 10 derajat ini. Terus kita kali dengan pembaginya itu yang kita lihat ini J8 kan. J8 per J8 terus kita tambah dengan 3 dikurang J4. Nah, nanti hasilnya itu minus 8 sudut 46,869 derajat ampere. Oke. Maka udah dapat IX1, IX2. Nah, si IX yang dimaksud ini adalah jumlah dari kedua ini. Berarti 2 sudut minus 113,13 derajat kurang 8 sudut 46,869 derajat. Berarti nanti ubah ke bentuk persegi. Terus udah dapat hasilnya, nanti ubah lagi ke bentuk fasor, lalu ubah lagi ke bentuk sinusoidalnya. Time domain maksudnya. Kalau gue bilang sinusoidal berarti itu bentuk time domain. Berarti nanti hasilnya kalau fasor itu 9,902 sudut minus 129,17 derajat ampere. Maka untuk time domainnya IXT itu bakal jadi 9,902 cos tadi omeganya 2 ya, 2T minus 129,17 derajat ampere. Selesai. Oke, disclaimer. Lagi error. Rumus tadi itu udah bener ya. Si ZC itu tetap 1 per J omega C. Cuman minusnya itu muncul kalau dia di sini. 1 per omega C. Notice posisinya beda kan. Ya begitulah. Kenapa bisa kayak gini? Karena kalau kayak kita kali kayak gini lalu kita kali J per J ini kan jadi minus, makanya jadi minus J per omega C atau ya minus J dikali 1 per omega C. Jadi ini tetap benar. Oke. Terus yang di bawahnya juga harus disclaimer sebelum salah. Jadi saran gua ingat rumus yang ini aja biar nggak bikin bingung. Oke.
Karena kalau kita pakai rumus ini bisa aja kita lupa tanda minusnya kalau misalnya kita nggak teliti. Walaupun benar J-nya ini kan ada di bawah, jadi nanti harus 1/J, berarti nanti dapat minus juga gitu. Oke, itu dia disclaimernya. Oke, kita tiba di bagian terakhir, 2 soal lagi dan kita kelar akhirnya. Kayaknya udah 2 jam ya, maybe udah 2 jam atau 1 jam 50 menit lah. Di sini kita diminta cari daya rata-rata yang diberikan ke setiap komponen atau elemen pasif. Nah, di sini diketahui Vs-nya itu 8 kosinus 2T minus 40 derajat volt. Berarti dia diubah jadi 8 sudut minus 40 derajat volt. Oke. Dari Vs-nya ini ketahuan omeganya itu 2 radian per sekon. Berarti kita cari ya reaktansnya, reaktansinya untuk induktor dan kapasitor. Tadi kan impedansi. Nah, di sini kita pakai reaktansi. Rumusnya tetap sama karena dia imajiner kan, paralel. Jadi nanti di sini dapat J6 ohm. Di sini juga ingat minus 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 berarti J2 ohm. Oke. Mungkin gue belum sempat lihat ini ya bener XL atau ZL, XC atau ZC kayak tadi. Tapi ya mainly ini yang kita cari, oke. Sekarang tiap komponen kita ganti. Jadi tadi XL J6, ini J2 minus. Sekarang kita bakal nyari istilahnya apa ya? Impedansi ekuivalen, oke. Berarti ini harusnya impedansi si Z kayaknya, tapi ya gue biarin aja kayak gitu. Berarti ini seri, terus diparalelin sama si 6 ini, baru diseri sama 1 ohm. Atau ya nanti kita lihat deh, oke. Berarti 2 min J2 lalu diseri sama si J6, berarti kan 2 min J2 kali J6 bagi sama 2 min J2 plus J6 berarti J4 ya. Nanti dapat 3,6 minus J 1,2. Oke. Berarti nanti rangkaian itu jadi kayak gini. Plus minus 8 sudut 40 minus 40 derajat itu volt, terus ini 1 ohm. Terus di sini ya apa ya namanya ini? Impedance 3,6 minus J 1,2 ohm, oke. Kenapa purpose-nya kayak gini? Kita kan mau nyari average power untuk elemen-elemen pasif. Berarti semua elemen-elemen pasifnya udah ke-pack di sini. Oke. Sekarang kita pakai apa ya? Bagusnya Kirchhoff kali ya. Berarti misalkan loopnya gini. KVL-nya jadi minus 8 sudut minus 40 derajat. Terus ditambah 1 plus 3,6 minus J 1,2 terus dikali dengan si I-nya. Misalkan ada ya I di sinilah. Oke. Nanti semuanya kan sama dengan 0. Maka nanti kita dapat si I-nya itu taruhlah I1 ya. I1. Kita dapat I1-nya nanti itu 1,6828 sudut minus 25,38 derajat ampere. Oke. Berarti power yang terdeliver gitu di 1 ohm ini, di resistor 1 ohm itu, jadi P ya 1 ohm sama dengan nanti setengah dikali I1 dikuadratin lalu dikali dengan R-nya itu sendiri.
Nanti hasilnya itu 1,4159 watt. Oke. Sekarang kita balikin lagi yang tadi, yang 3,6 minus J 1,2 ohm itu. Ini nanti kan gue gambar ulang rangkaiannya, dia jadi kayak gini. Gambar cepet-cepet ya. 1. Oke. J6 2 minus J2. Oke. Sekarang tadi kan ini I1. Nah, berarti anggaplah ini I2. Berarti kita bisa pakai current division di sini. Berarti nanti I2 itu bakal sama dengan I1. Terus kita kali dengan faktornya itu ini J6 ini paralel kan. Ini juga kan I1 nih ceritanya. Jadi paralel. J6 per mana ya? 2 min J2 yang ini. Terus ditambah dengan J6. Nanti hasilnya itu 2,257 plus 0,0467 ampere. Atau kalau bentuk fasornya 2,257 sudut 1,185 derajat ampere. Oke. Berarti power yang terdeliver di resistor 2 ohm ini nanti hasilnya itu rumusnya kayak tadi 1/2, tapi ini pakai I2 kuadrat dikali R yang 2 ohm ini. Nanti hasilnya itu 5,09 watt. Nah, elemen yang ini sama ini itu dinamakan elemen reaktif. Elemen reaktif itu dia tidak menyerap daya rata-rata. Maka daya di komponen kapasitor sama induktor itu akan selalu 0. Maka P 3 Henry yang tadi J6 ini 0. P 0,25 farad yang tadi yang di sini min J2 ini juga 0. Jadi kita udah dapat ini sama 2 ini. Oke. Satu soal lagi. Ini ya kayak kompilasi lah gitu untuk bagian AC power analysis. Jadi dikasih rangkaian itu diminta power factor, average power by the source, reactive power, apparent power, complex power. Paket komplit. Oke, lihat di situ si resistor 8 ohm yang ini seri sama J6. Terus 10 ohm ini seri sama min J5. Keduanya nanti bakal paralel. Nanti diseriin sama 2 ohm ini. Oke. Berarti CZ atau impedansi total itu nanti seri antara ini sama kombinasi paralel yang ini. Berarti nanti 2 ditambah, nah kombinasinya itu 10 min J5 yang diparalelin sama 8 plus J6. Oke. Nanti hasil semuanya itu ya biar gak makan waktu ya. 8,154 plus J 0,769 atau kalau fasornya itu 8,19 sudut 5,388 derajat ohm. Oke. Berarti power factor itu rumusnya adalah cos V. Ini kan V nih. Berarti cosinus 5,388 derajat. Berarti nanti hasilnya itu 0,9956. 0,9956 ini kan kurang dari 1, berarti sifatnya itu lagging. Oke. Sekarang kita mau cari average power. Berarti kita bisa pakai Vmax Emax kayak biasanya, tapi for the sake of demonstration kita akan pakai RMS, root mean square. Sekarang kita cari root mean square. VRMS itu ya VM per akar 2. IRMS juga
IM per akar 2. Oke. Jadi yang ini Vmax-nya itu kan 16 sudut 45 derajat ini. Nanti dibagi akar 2 dapat 11,31 sudut 45 derajat. Terus IRMS ini bisa kita tulis juga VRMS dibagi impedansi total kan. Berarti 11,31 sudut 45 derajat per tadi yang mana ya? Yang ini, Z ini 8,19 sudut 5,388 derajat. Nanti hasilnya itu 1,38 sudut 39,62 derajat ampere. Oke, itu yang VRMS IRMS. Sekarang kita cari P. P-nya itu VRMS kali IRMS. Terus kita kali dengan kosinus theta V minus theta I. Oke. Theta V itu yang mana? Theta I itu yang mana? Ini theta V. Ini theta. Oh, salah, sorry. Bukan ini. Itu theta V bener. Theta I yang ini. Nah, berarti hasilnya ya berapa ya? 11,31 kali 1,38. Nanti dapat 15,61. Terus kita kali dengan kosinus. Theta V-nya ini kurang theta I-nya yang ini. Yang theta V ulang lagi, theta V itu 45 derajat. Theta I-nya itu 39,62 derajat. Berarti kalau dikurang dapat 5,388. Which happens to be V. Oke. Nanti hasilnya itu 15,56 watt. B udah. Ini B. Sekarang kita lihat reactive power. Reactive power itu notasinya Q, rumusnya masih VRMS, IRMS, instead of cosinus kita pakai sinus. Jadi hasilnya itu ya kayak tadi 15,61 terus kita kali dengan sinus 5,388. Nah, nanti hasilnya itu 1,466. Karena reactive power satuannya itu var, volt ampere reaktif. Nah, udah. Terus kita lihat yang D, apparent power. Apparent power S itu adalah VRMS dikali IRMS. Dikali nanti dapat 15,63 volt ampere. Oke. Habis itu kita yang terakhir kompleks power. Berarti gabungan antara si average power sama reactive power. Berarti kompleks power itu si S ini sama dengan P plus JQ. Oke. Nanti hasilnya itu masukin aja 15,56 plus J 1,466 volt ampere. Selesai akhirnya. Setelah 2 jam. Semoga videonya bermanfaat.